Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Baik kan? Sehat semuanya? Nah, kali ini jumpa lagi dengan Kak Rini dalam IHMPT hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Bacaan kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dibuka Alkitabnya adik-adik. Sudah semua? Kita biarkan Alkitab terbuka. Mari kita berdoa. Kak Rini yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau lindungi kami dalam istirahat malam tadi dan di pagi hari Engkau bangunkan kami untuk menikmati berkat-Mu di hari yang baru, hari Minggu ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya yang terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami ya Bapa melalui Kak Rini. Berkatilah Kak Rini, mampukan Kak Rini untuk menyampaikan firman-Mu dan berkatilah kami para teruna dalam mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca, Kak Rini bacakan ya adik-adik, kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dengan judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, bacaan kita hari ini masih berkaitan dengan ungkapan syukur atas hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang kita peringati pada tanggal 17 Agustus yang lalu dengan tema Anugerah Kebebasan untuk Bekerja Sama. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, dalam memilih teman, apakah adik-adik menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya teman itu harus ini, harus itu, harus yang beragama Kristen atau harus yang di sekolah yang sama. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian, apakah adik-adik pernah di lingkungan adik-adik itu pernah menghindari seseorang untuk menjadi teman adik-adik? Jika iya, apa alasannya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada orang dewasa, misalnya guru atau orang tua atau kakak layan, melarang adik-adik untuk berteman dengan seseorang atau beberapa orang tertentu? Jika iya atau jika pernah dilarang, itu apa sebabnya? Nah, itu 3 pertanyaan dari kakak. Sekarang
kakak mau menjelaskan tentang firman pada hari ini. Adik-adik, sebelumnya kakak tanya, adik-adik tahu nggak apa arti budak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya KBBI, budak itu ada dua arti. Arti yang pertama, anak atau kanak-kanak. Kemudian arti yang kedua adalah hamba atau jongos atau orang gajian, atau kita bisa menyebutnya pembantu. Ya. Terus ada istilah budak belian. Itu artinya orang yang dibeli untuk dijadikan pelayan. Nah, sekarang kita lihat dalam bacaan kita hari ini, kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Di situ tertulis judul tentang hak budak Ibrani. Nah, adik-adik, kitab Keluaran ini merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Di situ berisi tentang peraturan-peraturan yang menjadi pedoman hidup. Seperti adik-adik ketahui bahwa di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, di situ ada ke-10 firman. Ke-10 firman itu berisi tentang perintah Allah yang harus kita laksanakan dan larangan Allah yang harus kita hindari. Misalnya yang pertama itu kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan seterusnya ada 10. Ya adik-adik, di situ ke-10 firman ada di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kemudian adik-adik, dalam bacaan kita ini Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 itu berisi peraturan tentang perbudakan, di mana di situ orang Israel dilarang memperbudak kaum Israel, sesama kaum Israel, lebih dari 6 tahun. Misalnya lebih dari 6 tahun boleh apabila budak itu secara sukarela meminta agar majikannya mempekerjakan lagi dirinya untuk mengabdi kepadanya. Di ayat yang ke berapa ya? Kelima. Nah, di situ kan ada, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka tuannya akan mempekerjakan lagi budak itu dengan cara memberi tanda. Apa tandanya? Telinganya ditusuk dengan penusuk, ya, ditindik, ya, istilahnya ditindik. Tindik itu sebagai tanda bahwa budak itu akan mengabdi pada tuannya seumur hidupnya. Nah, adik-adik tahu nggak aturan perbudakan pada waktu itu? Ya, di sini di ayat 2 tertulis, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Nah, apabila seorang budak itu datang seorang diri sendirian, maka budak itu keluar secara sendirian juga. Kemudian misalnya budak itu mempunyai istri, maka ia dan istrinya diizinkan keluar di tahun yang ke-7. Kemudian peraturan yang ketiga, apabila budak itu mempunyai istri dan istrinya itu melahirkan anak, baik laki-laki atau perempuan, maka istrinya dan anak-anaknya menjadi milik tuannya. Yang diperbolehkan keluar hanya budak itu seorang diri, ya, laki-laki itu. Sedangkan istri dan anak-anaknya tetap menjadi milik tuannya, milik majikannya. Tetapi apabila budak itu atau laki-laki itu berkata kepada majikannya bahwa aku masih cinta kepada tuanku, cinta kepada istriku, kepada anak-anakku, dan aku tidak mau keluar, maka seperti kakak katakan tadi, budak itu
bersama anak istrinya boleh mengabdi ke tuanya lagi seumur hidupnya dengan cara ditandain telinganya ditindik ya. Nah sekarang apa yang bisa kita pahami dari bacaan kita ini adik-adik? Yang pertama, bahwa Allah mengingatkan kita bahwa kita adik-adik dan juga Kak Rini dan juga umat yang lain itu diciptakan Allah seturut atau menurut gambar dan citra Allah. Maksudnya apa adik-adik? Bahwa kita itu diciptakan mirip dengan Allah, mempunyai akal budi, mempunyai kasih sayang. Nah, yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam masalah perbudakan ini, bagaimana seorang atasan memperlakukan bawahannya itu merupakan kesempatan bagi atasan tersebut untuk mewujudkan bahwa dirinya sebagai umat yang segambar dengan Allah. Kalau Allah mengasihi manusia tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan dari suku mana, dari agama apa, dengan kedudukan apa, itu Allah tidak membeda-bedakan. Jadi kita di hadapan Allah itu sama kedudukannya. Tak ada direktur, tak ada asisten. Jadi semuanya sama di hadapan Allah. Ya. Kemudian makna yang kedua, kita diingatkan bahwa bangsa Israel dulu memang bangsa yang diperbudak. Yaitu di mana adik-adik? Di bangsa Mesir, yang kemudian oleh karena kasih karunia Allah, bangsa Mesir dibebaskan keluar dari tanah Mesir dan bebas untuk beribadah kepada Allah. Nah, sama seperti kita manusia, orang percaya, kita itu percaya bahwa sejak lahir kita mempunyai dosa turunan, ya. Jadi kita sejak lahir sudah berdosa. Nah, oleh karena karya penyelamatan Yesus Kristus dengan disalib, kita selamat. Kita percaya bahwa kita dibebaskan dari dosa. Asalkan kita percaya dan menurut perintah Allah. Berbeda dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus merdeka dengan perjuangan para pahlawan. Mereka itu mempertaruhkan nyawa, mengorbankan harta benda untuk meraih kemerdekaan, untuk bebas dari penjajahan. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, berbeda dengan kita, adik-adik. Kita bebas dari dosa itu karena kasih dan anugerah Allah. Nah, kalau sebagai warga Indonesia kita mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, dengan pembangunan-pembangunan di berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sebagai umat Allah untuk mengisi kebebasan kita dari dosa, untuk mensyukuri anugerah Allah yang telah membebaskan kita dari dosa, untuk menyelamatkan kita, itu apa adik-adik? Nah, misalnya sebagai pelajar, adik-adik kan sekarang masih belajar secara daring, ya. Adik-adik juga nggak boleh bolos, ya kan? Semuanya merasakan akibat dari pandemi corona ini, ya. Bapak Ibu guru juga mengajar dari rumah, juga merasakan bagaimana sulitnya mengajar secara online, ya adik-adik. Adik-adik juga mungkin mengalami kejenuhan belajar secara online, tapi adik-adik nggak boleh bolos ya. Tetap harus mengikuti pelajaran
secara online, mengerjakan tugas-tugas, belajar yang sungguh-sungguh supaya berprestasi. Kemudian adik-adik juga diminta agar saling membantu kepada teman-teman yang misalnya mengalami kesulitan, ya, kesulitan dalam mengerjakan PR, saling membantu. Ya, adik-adik, itu salah satu atau cara-cara bagaimana kita mensyukuri kebebasan kita sebagai umat tebusan Allah. Nah, sekarang kakak ingin adik-adik itu selalu bersemangat sebagai anak-anak pilihan Tuhan, ya. Kita ini umat pilihan Allah. Jadi kita harus berkualitas dalam berbagai hal. Misalnya berprestasi dalam bidang seni. Tidak harus dengan kan kita semuanya itu diciptakan secara unik, ya. Adik-adik kita mempunyai kelebihan di bidang yang berbeda-beda. Jadi adik-adik nggak perlu minder, harus tetap yakin karena adik-adik bisa berprestasi. Adik-adik itu unik, berharga di mata Allah, ya. Harus tetap semangat. Oke? Nah, renungan kita cukup sampai sekian. Sekarang kita tutup dengan doa. Kakak pimpin ya. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkau pilih kami sebagai umat-Mu. Engkau bebaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau selalu pimpin kami agar kami selalu berjalan di jalan-Mu dan kami selalu berani untuk mengatakan yang benar dan menjauhi yang tidak benar. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu kasih kami, Engkau berkati kami untuk dapat selalu berprestasi, dan kiranya Engkau berkati bangsa Indonesia agar bisa segera terbebas dari virus corona dan kami semua dapat kembali beraktivitas secara normal, bersekutu secara normal, dan kami akan selalu memperoleh sukacita yang hanya daripada-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang dengan kakak layan yang lain.